Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heron dan kali ini saya ingin bahas komentar yang cukup menarik ya di salah satu video saya yang bahas tentang KUHP, perzinahan dan kumpul kebo. Ini komentar yang disampaikan oleh Ken Lim Jauhar ini menarik untuk kita bahas ya. Karena ini sekaligus edukasi bagi orang-orang yang ya seperti dia atau punya pemikiran seperti dia. Karena ini berbahaya kalau nggak paham guys ya. Nih kita akan bahas. Oke. Jadi dia mengatakan bahwa cinta sejati berbeda dengan kumpul kebo. Dengan pasal ini. Jadi dia berkata cinta sejati berbeda dengan kumpul kebo. Nah, ingat ya. Kumpul kebo itu kan artinya tinggal serumah, ya kan? Yang bukan suami istri tinggal serumah, itu kumpul kebo. Nah, otomatis ketika tinggal serumah bukan suami istri, itu mereka berpotensi untuk melakukan hubungan perzinahan. Karena kumpul kebo ini kan adalah orang yang punya hubungan spesial kayak pacaran gitu kan. Ya, intinya mereka tuh belum mau menikah tapi sudah kumpul kebo. Nah, meminjam kata-kata dari sekali lagi meminjam kata-kata dari Bang Hotman Paris ya. Nggak mungkin pacaran tuh hanya sekedar makan bakso. Nah, ini menarik ini kalau ada memahami ini, kalau ada cerdas memahami dia akan tahu ya bahwa pacaran itu nggak mungkin hanya sekedar makan bakso gitu. Artinya pasti lebih. Nah, itu pasti ada tahu maksudnya apa kan. Jadi orang-orang yang nggak cerdas sih nggak paham itu guys. Jadi Bang Hotman ini cerdas, saya suka pemikiran dia cerdas. Tapi dia dengan kecerdasan itu dia nggak mampu untuk mengaplikasikannya. Dia tahu pacaran itu buruk kan. Dalam artian bukan buruk juga ya. Dia tahu pacaran itu pasti ke situ arahnya gitu kan. Tapi dia nggak mau menjaga generasi muda kita dari hal-hal begituan gitu loh. Karena kan kalau nggak segera nggak masuk berarti kan itu suatu hal yang merusak generasi muda berarti kan. Karena berzina gitu. Karena merusak masa depan kan. Nah, jadi cinta sejati berbeda dengan kumpul kebo dengan pasal ini. Bentar ya. Jadi cinta sejati adalah cinta ketika kita tuh ingin menjaga dan memiliki. Itu cinta sejati. Jadi kalau saya mencintai seorang wanita, saya akan berusaha memilikinya dan menjaganya gitu. Kalau saya nggak bisa memilikinya, saya akan menjaganya. Ya, minimal adalah salah satu dari dua ini gitu kan, minimal. Jadi kalau Anda tidak bisa memiliki, Anda jaga. Kalau Anda bisa memiliki, serius akan jaga gitu. Karena kalau inti poinnya adalah menjaga itu, guys. Jadi baik seorang wanita tuh nggak bisa Anda miliki atau Anda miliki, Anda akan menjaganya. Menjaga dari apa? Dari hancurnya masa depan dia, gitu kan? Karena kalau dia sudah udah berzina, itu udah rusak masa depannya. Ibarat dia tuh sudah nggak punya lagi kehormatan gitu kan? Nilainya di mata orang tuh udah turun gitu kan, apalagi di mata pasangannya berikutnya gitu. Nah, jadi kata dia dengan pasal ini bisa merusak generasi muda yang dengan niat baik. Banyak yang bisa bertanggung jawab dari pasangan yang berniat baik, tapi diatur oleh DPR bisa merusak generasi muda dengan niat baik. Jadi nggak ada generasi muda niat baik tuh pacaran, nggak ada ya. Sekali lagi ya. Pacaran adalah bukti dari niat tidak baik generasi muda. Kenapa? Kalau niatnya baik, dia akan berusaha untuk punya target ya, hidupnya punya target. Yaitu dia tuh akan berusaha untuk hidup sukses ya, mapan lalu menikah orang yang dicintainya. Itu baru niat baik. Jadi dia tuh niat baik tuh adalah serius, bukan main-main guys ya. Kalau pacaran tuh kan main-main ya, nggak serius gitu. Karena apa? Karena komitmen pacaran tuh tidak seperti komitmen pernikahan ya. Ibaratnya Anda tuh hanya testing the water gitu kan. Anda tuh nggak betul-betul menyelam ke dalam air, tapi hanya di permukaan saja gitu. Karena kenapa? Karena pacaran tuh nggak ada ikatan antar keluarga, hanya antara Anda dengan pasangan Anda. Dan itu pun nggak kuat. Kenapa? Karena tidak ada legal standingnya, nggak ada resminya. Ibaratnya kayak orang kayak orang ada buat perjanjian gitu kan. Kita usaha bareng ya, kita usaha ini tapi nggak ada hitam putihnya. Jadi sehingga kalau
terjadi salah satu orang dari orang salah satu pihak itu melakukan mal mal apa ya mal perjanjian apa namanya itu ya one perjanjian atau apa istilah itu melanggar janji, itu nggak bisa dituntut gitu guys, karena nggak ada hitam dan putih gitu, ini berbahaya. Jadi kalau dalam bisnis itu lari ya gimana ada nuntut dia gitu kan, jadi susah nanti. Makanya pacaran itu adalah termasuk orang yang main-main gitu. Jadi gimana bisa dikatakan bahwa pacaran itu adalah niat baik gitu kan, ini kan nggak masuk akal. Niat baik itu adalah Anda nikahi. Nah, karena Anda targetnya menikah, ya jelas itu target menikah ya, untuk memiliki ya. Karena cinta itu dibuktikan dengan memiliki. Ya, saya mencintai sesuatu, ya saya akan berusaha memilikinya gitu. Itu bukti cinta saya adalah berusaha memiliki, ya kan. Nah, tentu dengan cara-cara yang baik. Bahkan orang itu saking cintanya dia melakukan cara-cara yang segala cara gitu kan. Nah, tapi kita sempitkan menjadi hanya cara-cara yang baik saja, karena kan ini kan niat baik, tentu dengan cara-cara baik gitu kan. Nah, jadi justru dengan pasal ini justru bukan merusak generasi muda yang gini loh guys ya. Kalau ada orang berniat baik dan berniat tanggung jawab, dia akan menikahi pasangannya. Kenapa? Karena dengan nikah itulah akan timbul tanggung jawab, ya kan? Karena ketika Anda nikah, berarti Anda itu sudah ada perjanjian di situ, ya. Perjanjian sama kayak Anda taken kontrak kerja di perusahaan. Artinya Anda akan tanggung jawab dengan apa, atau ada menjabat sebagai presiden atau gubernur. Kalau Anda tidak taken kontrak, Anda tidak bisa dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi tanggung jawab itu adalah sesuatu yang resmi gitu, ya. Jadi ibaratnya kayak sesuatu yang memang sah gitu guys, suatu hubungan yang memang sudah resmi gitu, bukan suatu hubungan yang abu-abu atau ambigu gitu kan. Kecuali kalau kayak ibu sama anaknya, itu nggak perlu taken kontrak, karena itu sudah resmi hubungan antara ibu dan anak, itu orang tua dan anak itu sudah yang kandungnya sudah resmi gitu. Beda dengan yang kayak wanita dan pria itu harus diresmikan melalui pernikahan, karena mereka tidak merupakan satu garis keturunan gitu guys. Nah, jadi itu bedanya. Ya, jadi sesuatu itu yang tanggung jawab itu dibuktikan dengan cara melegalisasi suatu hubungan gitu, baru timbul tanggung jawab. Jadi ada tuntutan untuk bertanggung jawab. Misalnya ada pacar dengan seorang laki dengan pacarnya perempuan. Itu kalau dia tuh orang nggak bisa nuntut dia tanggung jawab sama pacarnya, nggak bisa. Kenapa? Karena cuma pacar gitu kan. Kamu nafkahi dia loh, dia cuma pacarku kok. Atau kamu tolong kamu ibaratnya kamu harus tanggung jawab sama dia loh, cuma pacar gitu kan. Nah, makanya nikah. Kalau nikah baru bisa kita tuntut. Kamu tanggung jawab loh, itu kan istrimu, oke gitu kan. Karena di istriku maka harus tanggung jawab. Jadi intinya adalah ini dia pemikirannya nggak benar di guys, bahwa bagaimana bisa Anda bertanggung jawab ya, niat Anda baik kalau Anda cuma pacaran, mental pacaran gitu ya. Mental pacaran itu tidak membuktikan Anda tuh bertanggung jawab dan Anda tuh niat baik. Enggak, niat baik itu dibuktikan dengan nikah sehingga Anda tuh bisa bertanggung jawab guys ya. Niat baik, jadi enggak main-main, serius. Jadi niat baik tuh serius ya. Tanggung jawab tuh serius, bukan ecek-ecek guys, bukan main-main gitu kan. Nah, lalu kita akan sambung lagi ya komentar. Jadi ini Kendim Johar ini nggak paham. Perlu kita kasih edukasi guys ya. Lalu lanjut lagi ya. Nah nih, zina berbeda dengan pacaran. Oke, saya setuju, zina memang berbeda dengan pacaran. Tapi jangan lupa, seperti sekali lagi kata Bang Hotman ya, pacaran tuh nggak mungkin hanya makan bakso, bro. Nggak mungkin hanya makan bakso. Nggak mungkin hanya makan bakso. Jadi gini loh, misal saya punya pacar ya. Ya kalau cuma makan bakso, ya nggak perlu pacaran juga gitu. Temenan juga bisa makan bakso gitu kan. Jadi biasanya orang itu ya niat pacaran itu adalah untuk agar bisa lebih dekat ya, agar bisa lebih lebih dari teman lah gitu. Karena Anda tahu lah, teman tuh kalau coba Anda bayangkan ya, hubungan dengan teman ya, itu kan dengan pacar tuh harusnya berbeda. Kenapa saya kata begitu ya? Kalau enggak gini, orang tuh akan berpikiran ngapain pacaran, temannya juga bisa gitu. Misalnya saya pengen makan bakso dengan wanita ini, ya kalau cuma sekedar teman ya ngapain harus pacaran gitu kan. Tapi pasti ada motif lain sehingga dia mau pacaran. Karena
dia bisa mendapatkan lebih daripada itu gitu. Kalau sama ngapain pacaran gitu loh logikanya. Jadi orang itu nggak mungkin melakukan motif sesuatu tuh kalau nggak ada dapat keuntungan lebih gitu. Ya, itu poin di situ. Jadi kayak orang misalnya bekerja juga. Kalau dia cuma karyawan, itu dia cuma dapat fasilitas sedikit. Kalau dia naik lagi jadi kapten, jadi ditambah lagi. Jadi orang nggak mau naik jabatan, nah, mungkin naik jabatan mau beda apa naik tanggung jawab jabatan tuh kalau dia tidak mendapatkan lebih gitu. Jadi sama kayak pacaran, temenan, pacaran, nikah itu orang tuh mau melakukannya karena mereka tahu ya ada motif kalau ada akan mendapatkan fasilitas lebih dibandingkan hanya sekedar temenan gitu guys. Nah, udah ngapain pacaran? Nah, gitu guys, logika gitu. Jadi makanya Bang Hotman ya, makanya dengarlah Bang Hotman gitu kan. itu itu apa guys, betul loh yang beliau katakan bahwa pacaran tuh nggak sekedar hanya makan bakso gitu. Jadi pacaran tuh akan menjurus ke arah zina gitu. Karena apa ya? Makanya saya katakan ya, gini, orang pacaran mungkin di depan kita dia nggak ngapa-ngapain. Ingat ya, depan kita mungkin nggak ngapa-ngapain dia. Karena kita nih budaya timur, kita tuh masih segan untuk mempertontonkan kemesraan kalau pacaran. Karena kan juga ada yang mau loh depan kita dia kadang-kadang pelukan gitu kan, nggak tahu malu gitu kan, padahal cuma pacar. Di barat itu depan kita cuman ya bahkan kadang-kadang ya apa lagi sih ya kayak ya apa ya yang agak lebih nempet-nempet ke arah hubungan intim gitu. Kalau di luar negeri apa di barat gitu ya. Nah, di kita ya masih malu-malu menunjukkan itu karena kita bukan budaya barat dan kita nggak tahu apa yang jadi di belakang kita gitu kan. Karena mereka nih punya legal standing dalam hal antara mereka gitu. Jadi legal standing antara mereka. Weh, kamu pacar saya ya, saya pacar kamu. Nah, jadi legal standing antara mereka bukan ke masyarakat sehingga mereka bisa bersepakat melakukan apapun yang mereka inginkan gitu. Kalau mereka memang melakukan hubungan intim ya itu nggak akan terjadi karena terjadi legal standing antara mereka. Kalau pernikahan itu legal standingnya bukan hanya antara mereka tapi ke masyarakat luas guys. Jadi bahaya kalau legal standing itu hanya antara dua orang, itu bahaya ya dalam hal hubungan pacaran itu bahaya. Karena kan kalau mereka berdua sepakat untuk melakukan hubungan intim gimana? Itu kacau guys. Nah, intinya adalah pacaran tuh akan mengarah ke situ intinya. Seperti yang Mbak Hotman pada katakan. Jadi diikat sambung dia adalah kadang dalam keluarga pun banyak yang tidak harmonis. Pasal ini bisa memenjarakan antar sama keluarga sehingga keluarga pecah. Jadi saya lapor antara kakak dan adik jika saling pacaran. Pasal ini bisa memecah keluarga. Guys, kita bukan pasal ini bukan ngatur tentang pacaran ya. Tidak akan ada orang yang bisa melaporkan orang yang pacaran lalu ditangkap banjaran, nggak bisa ya, harus berzina gitu. Makanya harus bedakan antara pacaran dengan berzina gitu kan. Jadi ini pasal bukan ukut orang pacaran. Cuman perlu diingat, pacaran itu tidak hanya sekedar makan bakso. Sekali lagi ya, meminjam kata Bang Hotman Paris gitu kan. Jadi berarti dia nggak paham tentang pasal ini ya. Ini bukan pasal yang ngatur tentang pacaran, enggak. Gitu kan. Jadi pasal ini sangat rancu, berbeda dengan zina. Gak ada pasal ini ngomong tentang pacaran, tentang zina gitu kan. Jadi ini berarti dia harus baca lagi pasalnya gitu kan. Sehingga keluarga baik bisa pecah menjadi keluarga tidak baik. DPR terlalu masuk ranah personal dalam keluarga. Tentang moral hanya bisa diedukasi dan sanksi moral di masyarakat. Tidak bisa dengan pasal represif. Ini terlalu berlebihan. DPR terlalu masuk ranah privasi dalam keluarga. Gini guys ya. Kita tahu ya, Tuhan itu masuk dalam ranah segala hal ya. Dia menghukum manusia ya, walaupun manusia tuh itu adalah urusan pribadi dia gitu. Nah, jadi DPR itu bukan bertindak melalui Tuhan ya. Maksud itu DPR itu adalah ibaratnya gini. Kadang orang itu kan berpikir bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu kan, atau dia tuh kayaknya orang beragama, tapi dia tuh nggak takut dengan Tuhan gitu. Dia tahu dia dalil mengenai bahwa kalau berzina itu akan dihukum nanti, akan mendapatkan hukuman azab sanksi gitu kan dari Tuhan. Tapi dia karena hanya beragama saja, tapi dia tuh nggak percaya mungkin dengan Tuhan. Dia kurang percaya dengan Tuhan, jadi dia merasa bahwa nggak ada itu Tuhan, atau ini dia kan nanti dihukum di akhirat gitu. Jadi dia tuh dengan pertimbangan itu dia akan dengan seenaknya dan tidak berpikir panjang untuk melakukan zina gitu guys. Nah, jadi makanya perlu pencegahan dengan tindakan
semacam apa ya, mengancam, menakut-nakuti dalam artian kalau kamu begini kamu akan dipenjara 6 bulan gitu. Dan artian ini kan efek jera guys, sehingga orang tuh akan menghindari zina gitu kan. Jadi edukasi dan sanksi moral nggak cukup. Kenapa saya katakan gitu? Apalagi masyarakat, karena gini, nggak semua masyarakat itu yang punya moral yang baik ya, nggak semua masyarakat, dan nggak juga semua masyarakat itu yang peduli dengan orang lain gitu kan. Jadi yang peduli sama orang lain itu siapa? Ya keluarga dia gitu. Keluarga pasti peduli sama keluarganya, bahkan keluarga aja yang nggak peduli. Jadi tingkatan yang paling peduli itulah keluarga kita ya, baru masyarakat. Ya, nggak mungkin masyarakat lebih peduli pada keluarga kita, tuh hampir nggak mungkin gitu. Jadi nomor satu peduli pasti keluarga kita. Kita kenapa? Karena kita lingkungan kita kan keluarga gitu, dan terdekat gitu kan. Jadi makanya yang ini adalah pasal yang mengatur tentang yang terdekat dulu, yang pasti akan ya, yang seharusnya normalnya akan merasakan gitu. Ya akan merasakan bahwa ini buruk sekali, dia ingin menyelamatkan sehingga terhindar dari perzinahan dengan mencegahnya gitu. Sehingga jadi orangnya akan pikir kalau nanti aku berzina, nanti keluarga aku akan melaporkan sehingga bisa masuk penjara. Jadi dia tahu keluarganya nggak bisa terima dia berzina gitu kalau keluarganya baik gitu kan. Kalau masyarakat susah diharapkan guys, susah diharapkan. Kenapa? Karena masyarakat itu ya beda lah sama keluarga. Anda tahu lah kan bagaimana keluarga dengan masyarakat tuh jauh berbeda gitu. Jadi kita tuh ini bagus sekali kalau kita tuh mencegah sesuatu. Ini kan demi menyelamatkan kita dari azab kelak gitu. Jika kita tuh dibantu, diproteksi melalui hukum gitu kan. Karena kita ibarat gini loh guys ya, selama ini hukum kita nih hanya mencegah kita dari merugikan orang lain, tapi tidak mencegah kita untuk merugikan diri sendiri. Nah, di situ. Jadi kita tuh tetap punya peluang untuk merugikan diri sendiri gitu kan. Jadi kita tuh peluang untuk merugikan orang itu hampir nggak ada. Kenapa? Karena ada ancaman hukuman penjara, hukum. Tapi sayangnya tidak ada hukum yang mencegah kita untuk berbuat merugikan diri sendiri gitu. Contohnya berzina ya kan, atau pacaran, itu nggak ada hukumnya, sehingga ya orang lain selamat tapi kita nggak selamat gitu. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Jadi misalnya kayak bahkan ada juga lah hukum kayak contoh hukum ya. Jadi hukum sebenarnya ada hukum yang mengatur tentang menyelamatkan diri sendiri itu ada. Contoh kayak lalu lintas. Itu ketika Anda diatur harus pakai helm, harus pakai kaca spion, remnya harus pakai mobil itu ya, harus uji kir, mesinnya bagus, dia remnya bagus. Itu agar untuk selamatkan diri Anda dan orang lain. Jadi lengkap paketnya. Nah, kita ingin hukum itu juga berlaku bukan hanya di lalu lintas, tapi juga di hukum kemasyarakatan. Sehingga kalau hukum lalu lintas itu adalah agar kita dan orang lain itu selamat dari kecelakaan, ya kan? Nah, tapi ada hukum-hukum yang tidak masuk ke ranah tadi itu, yaitu kecelakaan ketika berhubungan pacaran. Nah, itu bahaya guys, kecelakaan juga itu kan poinnya kan. Jadi kita inginnya kan bagusnya menyeluruh gitu. Jadi kita tuh terproteksi dari apapun itu kecelakaan, mau kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan dalam pacaran gitu kan. Jadi kita tuh terproteksi dari hal itu. Sehingga kalau ada pacaran ya, kalau ada memaksakan pacaran, Anda akan berusaha sekeras mungkin untuk menghindari zina gitu, ya kan? Nah, jadi nggak ada lagi orang alasan pacaran tuh untuk berbuat zina, nggak ada, karena ada hukumannya sekarang. Jadi kalau Anda memang degil yang mau dibilang ya mau pacaran ya silakan pacaran, tapi jangan berzina gitu. Dan itu hampir nggak mungkin, seperti Bang Omar katakan bahwa pacaran itu nggak mungkin cuma makan bakso gitu guys. Jadi gini guys ya, edukasi itu tetap dijalankan ya, edukasi. Jadi edukasi itu kan adalah untuk pencegahan ya, pencegahan secara lisan. Tapi kan nggak bisa juga kalau hanya ngomong, karena nggak semua orang tuh mempan dengan omongan ya. Ada orang-orang yang bisa dinasihatin, diomongin, ada juga yang enggak. Kalau semuanya selesai di dunia ini dengan omongan ya nggak perlu ada hukum. Misal edukasi tentang narkoba, jangan narkoba ya. Nah, narkoba nggak baik. Ya orang kalau nggak ada hukumannya orang akan narkoba gitu. Jadi jangan mencuri ya, jangan membunuh ya, jangan ini itu ya. Kalau cuman lisan aja ya, kalau semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan masalah lisan, ya nggak perlu ada hukum gitu. Ya kita ratakan semua gitu kan.
Jadi nggak ada lagi hukum, edukasinya semuanya. Jangan narkoba ya, jangan zina ya, jangan kumpul kebo ya, jangan membunuh ya. Sudah kelar. Kan nggak bisa begitu, guys. Jadi si Ken Lim Jaw ini nggak paham poinnya gitu kan. Jadi suatu hal yang baik ya, yang harusnya yang itu yang takut itu ya, atau yang nggak setuju itu harusnya hanya yang berpotensi atau yang memang suka melakukan zina dan kumpul kebo. Itu harusnya hanya mereka yang nggak setuju sama hukum ini. Kenapa? Karena itu akan membatasi atau menghalangi mereka untuk melakukan hobinya, kegiatannya kumpul kebo dan zina gitu, guys. Motifnya hawa nafsunya gitu kan. Nah, jadi kalau orang-orang baik yang akhlaknya baik, moralnya baik, itu nggak terganggu dengan hukum ini, nggak pengaruh gitu, guys. Kenapa? Dia tidak, jangan berzina, pacaran aja enggak gitu, ya kan. Nah, jadi intinya adalah orang-orang baik nggak ada ngaruhnya. Yang ngaruh hanya kepada orang yang memang suka zina sama kumpul kebo. Nah, kenapa Ken Lim Jawhari kita ngomong dulu ya, tapi sepertinya nih kalau begini pemikirannya, jangan-jangan nih Ken Lim Jawhari dia orang yang memang mungkin bukan hobi ya, karena itu kan tujuan serius ya. Mungkin dia punya potensi untuk itu. Dia tahu kadang-kadang dia tuh belum bisa kontrol dirinya gitu kan. Nah, jadi Anda tinggal jagalah kontrol diri Anda sehingga Anda tidak masuk ke dalam zina. Kalau Anda mau memaksakan pacaran ya silakan, karena hukum ini tidak mengatur tentang pacaran tapi zina. Tapi ingat sih lagi ya, seperti kata Bang Faris ya, nggak mungkin orang pacaran tuh hanya sekedar makan bakso, guys. Keluarga mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, jadi nggak bisa diatur dengan pasal ini, tapi lebih tepat dengan edukasi dan sanksi moral di masyarakat. Nggak bisa direpresif, akan menghancurkan cinta sejati dan takdir. Karena yang juga pasal ini kita bahas dulu ya. Nih, ini nanti, guys ya komentarnya. Jadi keluarga mempunyai adat istiadat yang berbeda. Nah gini, karena berbeda-beda itulah makanya susah untuk edukasinya, karena beda-beda disesuaikan. Maka dia harus disamakan dalam artian orang meskipun ada berbeda-beda, ada berbeda, pasti orang-orang akan sepakat kalau berzina itu nggak baik ya. Berzina, kecuali kalau memang udah rusak moral akalnya sehingga setuju dengan perzinahan atau kumpul kebo. Tapi orang-orang yang punya adat istiadat yang baik ya, apapun istiadatnya, mau suku apapun itu, mau agama apa itu ya, kalau baik dia pasti tidak akan setuju dengan yang namanya perzinahan dan kumpul kebo gitu kan. Jadi kita ngomong makanya untuk ada keluarga yang ada istiadat tidak baik ya, kita bikin jadi baik gitu. Jadi kita tuh maunya ya ada istiadat itu beda-beda tapi baik semuanya gitu. Meskipun beda-beda semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Nah ya, jadi kita nggak masalah dengan adanya perbedaan istiadat, tapi jangan ada perbedaan istiadat itu yang nggak baik gitu, harus baik semuanya. Nah makanya diatur dengan pasal ini sehingga nanti ada istiadat keluarga itu akan baik semua. Nah sekali lagi ya, edukasi dan semua nggak cukup. Pertama, edukasi itu kalau semua masalah selesai dengan edukasi ya, kita nggak perlu ada hukum gitu ya kan. Lalu kalau sanksi moral, masyarakat itu siapa? Masyarakat itu ya kan, yang lebih peduli itu kan keluarga Anda gitu, bukan masyarakat. Keluarga aja kadang nggak peduli, apalagi masyarakat gitu kan. Jadi kita lihat tingkat hubungannya, siapa yang terdekat, ya itu yang lebih peduli. Sehingga diharapkan dari keluarga inilah timbul solusi dan timbul timbul perhatian kepada orang-orang yang di keluarga dia gitu kan. Nah ini akan menghancurkan cinta sejati dan takdir. Kalian jadi kepas ini. Si Ken Lim Jaw ini tahu nggak tentang takdir? Takdir itu adalah ketentuan Tuhan, ketentuan Allah dalam Islam ya. Jadi ketentuan Tuhan ini nggak ada yang bisa menghancurkan, nggak ada. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghancurkan takdir ya, nggak ada guys. Karena takdir itu sudah ditulis, ingat ya. Jauh sebelum dunia ini ada ya, sebelum Anda ada, itu takdir semuanya itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi nggak bisa lagi ada yang menghancurkan. Ya, kalau ada yang mampu menghancurkan takdir, artinya dia sudah jauh lebih hebat daripada Tuhan. Itu Tuhan tuh sudah menuliskan, Allah tuh sudah menuliskan duluan ya takdir itu di Lauhul Mahfuz. Apa yang akan terjadi nanti itu semuanya udah tertulis di situ. Nggak ada yang mampu menghancurkan gitu kan. Makanya orang Ken Lim Jaw ini mungkin orang yang nggak beragama, nggak punya Tuhan, atau mungkin nggak paham agama. Saya nggak tahu nih apa agamanya ya. Jadi dia nggak paham tentang takdir gitu. Tapi kalau dia bukan beragama Islam, kita maklum lah gitu kan. Tapi kalau dia
Tapi kayaknya bukan orang Islam deh kayaknya. Kalau Islam kan kebangetan kalau nggak tahu apa itu takdir gitu kan. Lalu akan mengajukan cinta sejati. Guys ya. Cinta sejati itu ya bukan zina dan kumpul kebo, itu bukan cinta sejati. Cinta sejati itu adalah nikah. Nikah adalah bukti ketika Anda tuh mencintai seseorang, Anda nikahi dia. Itu bukti cinta sejati. Nggak mau nunggu-nunggu lagi. Udah pokoknya aku cinta kamu, aku pengen milik kamu, kita nikah gitu. Nah, karena nikah itu dia bisa melakukan segalanya. Bisa sayang-sayangan sepuasnya, kapan saja dia suka, bisa menafkahi, bisa menjaga dengan legal. Jadi kalau misalnya dia menjaga wanita ini, nggak ada protes, itu istri dia gitu kan. Jadi misalnya dia mengantarkan malam ibaratnya mau jaga gimana pula, orang nggak akan protes. Kenapa? Oh itu suaminya, itu istrinya gitu kan. Beda dengan pacarnya kan. Ini berlebihan ini pacar begitu gitu kan. Jadi guys, jadi justru perzinahan dan kumpul kebo itu mengajukan cinta sejati ya. Nggak ada cinta sejati itu dibuktikan dengan kumpul kebo dan perzinahan. Itu yang dia tidak pahami gitu. Justru pasal ini menghancurkan cinta sejati, yaitu perzinahan dan kumpul kebo gitu. Kalau pasal itu melarang orang memenjarakan orang yang menikah, itu baru menghancurkan cinta sejati namanya. Kalau ada nih pasal ya yang melarang atau menangkap memenjarakan orang yang menikah ya, itu baru menghancurkan cinta sejati. Tapi kalau yang dipenjarakan itu adalah orang yang zina kumpul kebo, itu justru akan menghancurkan cinta yang sejati, yaitu cinta sejati itu dibuktikan, cinta yang sejati itu dibuktikan dengan perzinahan dan kumpul kebo guys. Jadi orang ini gimana pemikiran Ken Lim Johan nih kan? Saya nggak paham dengan orang ini guys, apa logika deh kan? Nah ini lagi, ini menarik ini. Jadi orang ini perlu diedukasi habis-habisan guys. Bentar ya, saya sambil teling saham guys lagi. Yang sambung lagi ya. Masyarakat tetap bisa eksekusi. Harusnya ya ketika ada pasal ini ya, masyarakat memang tetap bisa eksekusi, dan itu bagus. Eksekusi dalam artian bukan melaporkan polisi atau memenjarakan. Masyarakat itu akan melaporkan kepada keluarganya. Bro, bapak ibu, adik, ini keluarga Anda melakukan zina nih, kumpul kebo nih. Ya, masa ada bisa sih membiarkan itu terjadi gitu kan. Nah, masyarakat itu eksekusi untuk bawa melaporkan kepada keluarganya, bukan ke polisi guys. Itu masalahnya. Tapi karena selama ini kan mungkin masyarakat itu masih rancu. Ini kalau jumpa kasus perzinahan atau kumpul kebo, kita lapornya ke polisi atau kemana? Nah, saya tahu sekarang mereka tuh melapornya kemana? Ke keluarganya gitu. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena keluarganya yang berwenang untuk itu, bukan masyarakat gitu kan. Karena masyarakat nggak punya hak milik dibandingkan keluarganya. Karena orang itu kan milik keluarganya. Sehingga ini kan lebih tepat arahnya guys. Jadi masyarakat tuh jelas sekarang, jumpa orang berzina kumpul kebo ngapain? Lapor polisi? Enggak, hukumnya udah ada nih hukumnya. Ya, lapor keluarganya gitu kan. Nah, keluarganya yang berhak melaporkan itu. Ini bagus sekali gitu kan. Jadi alurnya sudah diatur sekarang, ditata. Jadi nggak lagi masyarakat itu bingung. Ini kalau jumpa orang yang berzina atau kumpul kebo diapain gitu kan. Jadi eksekusinya akan lebih terarah, lebih teratur, lebih jelas gitu. Nggak ambigu dan tidak membingungkan lagi guys. Nah, justru pasal ini memperjelas bagaimana masyarakat harus bersikap ketika menemukan hal tersebut gitu kan. Jadi eksekusinya itu tepat sasaran, nggak lagi membingungkan, nggak lagi terjadi debat di masyarakat. Enggak, ngapain lapor polisi, kita ke keluarganya aja, ngapain keluarga, harus polisi aja. Jadi clear semuanya karena udah ada hukum yang mengatur ini gitu kan. Nah, malah kan dengan pasal ini masyarakat makin kuat untuk mengeksekusi orang yang pacaran ini. Guys ya, tidak ada pasal ini ya, masyarakat tuh kalau dia punya moral, dia akan tetap mengeksekusi orang yang ingat ya, bukan pacaran berzina ya, ingat bukan pacaran. Jadi Ken Lim ini harus bisa membedakan antara pacaran dan berzina. KUHP ini ngatur tentang pasal perzinahan dan kumpul kebo, bukan pacaran ya. Pacaran nggak diatur dalam pasal ini, enggak. Itu makanya dia harus paham. Jadi masyarakat itu ya, nggak ada pasal ini, tetap kalau dia punya moral, dia akan tetap punya giroh yang kuat untuk mempersekusi orang yang berzina atau kumpul kebo. Cuman alurnya sangat lebih jelas. Mereka nggak lagi mungkin bawa ini ke polisi atau satpam, hansip, tapi akan melaporkan ke keluarganya guys. Karena keluarga lebih berhak untuk melaporkan gitu kan. Nah,
sangat merepresif rakyat miskin. Kalau orang kaya tetap bisa zina dengan pergi ke luar negeri dan nikah di luar negeri dan zina di luar negeri. Di pasal zina saya rancu, guys. Gini loh ya, orang kaya pun itu banyak yang berzina dalam negeri loh, jangan salah. Ya. Emang di dalam negeri ini nggak ada apa namanya apa namanya apa istilahnya? Ya? Emang dalam negeri ini hanya orang miskin saja yang berzina gitu? Jangan salah, orang kaya banyak berzina di negeri ini gitu, ya kan? Ya. Jadi yang itu kan pasal zinanya, bukan apakah dia miskin kaya. Nggak peduli mau miskin mau kaya, go zina ya diiniin. Sama kayak nggak peduli mau kaya miskin kalau dia melakukan kayak ya kayak minum mabuk ya tetap kena gitu. Jadi pasalnya bukan mengatur untuk orang miskin orang kaya, semuanya siapapun yang berzina atau kumpul kena guys. Nah, jadi gini, kalau orang kaya tetap bisa zina dengan pergi ke luar negeri dan nikah di luar negeri dan zina di luar negeri, lagi dia bisa bedakan ini nikah itu nggak zina ya, dan nikah di luar negeri itu nggak zina, silakan mau nikah dalam negeri luar negeri gitu. Jadi si Kerlin Jauh ini nggak ngerti apa beda zina dengan nikah. Nah, kalau orang kaya ini mau keluar zina luar negeri itu zina ya silakan. Dalam artian yang penting dia tidak bebas lagi berzina di negeri ini gitu loh guys. Dia tuh dipersulit gitu. Kita kan maunya hukum tuh mempersulit orang tuh melakukan maksiat, bukan malah mempermudahnya. Ini bagus sekali malah. Nah, karena wewenang pemerintah hanya dalam negeri, nggak mungkin pemerintah ngatur di luar negeri. Ya, jadi gini loh, orang-orang jahat dimanapun ya, orang-orang rusak itu ya, yang moralnya bobrok ya, akhlaknya bobrok itu akan mencari segala cara untuk tetap bisa menikmati kebobrokan moralnya, termasuk luar negeri. Itu silakan. Karena negara nggak bisa menjangkau itu, ya. Jadi itulah bukti kalau ada orang begitu ya, itu bukti bahwa dia memang moralnya sudah rusak sekali, bobrok. Sehingga udah dibuat hukum negeri sendiri, dia nggak puas lalu dia pergi luar negeri gitu kan. Nah, ini kan luar biasa mentalnya guys. Ya kan, padahal negerinya sudah melakukan yang baik bagi dirinya, menyelamatkan dirinya dari generasi muda bangsanya, tapi dia tetap ngeyel dan melakukan di luar negeri gitu kan. Jadi yang rusak malah ya belanja. Yang rusak bukan generasi muda kita, generasi muda luar negeri dan dirinya gitu guys. Jadi dia jadi ibaratnya dia tuh nggak mampu merusak generasi muda kita, lalu dia berusaha merusak generasi muda luar negeri gitu ya. Silakan rusak sana, silakan generasi muda luar negeri, jangan rusak generasi muda kita gitu kan. Biarlah dia yang rusak sama generasi luar negeri itu dibandingkan generasi muda kita yang rusak guys. Nah, itu poinnya. Jadi nggak rancu. Jadi bisa kayak gini logikanya ya. Jadi anggaplah hukuman apa ya? Misal kayak di Indonesia kan nggak bisa tuh nikah sama hewan ya. Nikah sama hewan, nikah sama jenis kan Indonesia nggak bisa. Di luar negeri bisa. Karena pergi ke Eropa itu atau Amerika tuh ada beberapa tempat yang membolehkan, melegalkan, bahkan melangsungkan pernikahan dengan hewan, dengan sama jenis. Nah, jadi apakah dengan begitu ada mengatakan ngapain dibuat aturan nggak boleh nikah sama jenis sama hewan di Indonesia? Toh mereka juga bisa pergi ke luar negeri. Ini kan logikanya absurd guys. Justru kita tuh nggak mau itu terjadi di negeri kita. Makanya silakan keluar negeri sana, silakan gitu kan. Jangan rusak negeri kita dengan LGBT, dengan kumpul-kumpul, perzinahan, dengan nikah dengan hewan gitu kan. Jadi logika orang ini absurd gitu. Jadi dia tuh selalu ada kata percuma dalam dirinya gitu kan. Padahal nggak ada kata percuma, kebaikan sedikit pun itu berguna gitu. Minimal negeri kita aman dan semudahnya, nggak rusak gitu kan. Karena kalau kita punya kemampuan untuk luar negeri itu yang kita lakukan, tapi kita kan hanya bisa membatasi hingga dalam negeri saja guys. Gitu. Ini panjang komentarnya tapi sama sekali nggak ada apa namanya guys, membuktikan bahwa ini nggak paham dengan apa yang diomonginnya gitu kan. Ntar guys, saya sambil training saham guys, bentar, saya pause dulu bentar ya. Zina beda dengan cinta sejati, tapi dengan pasal ini mengacukan keduanya. Ini sudah saya bahas tadi ya. Ini tadi saya bahas ya. Jadi ini diulang-ulang lagi gitu kan. Pasal zina ini sangat merepresif rakyat miskin. Karena bagi orang kaya bisa zina kok. Luar negeri di mana pasal ini tidak berlaku. Tapi merepresif rakyat miskin karena pacaran zina adalah hal berbeda.
Tapi dengan pasal ini seperti memberantas tikus dalam rumah sampai rumahnya pun dibakar. Guys, jangan lupa ya. Orang kita tidak mempermasalahkan rakyat miskin ya, tapi pelaku zinanya mau miskin mau kaya. Jadi nggak mungkin dong mentang-mentang miskin boleh zina gitu kan, nggak mungkin. Ini pasal perzinahan kumpul kebo itu tidak membeda-bedakan, mau kaya miskin tetap kena gitu. Karena masa iya kita mau jaga moral orang kaya aja, orang miskin kita jaga moralnya, kan lucu logika orang ini guys. Ya. Jadi Anda mau miskin mau kaya, Anda harus jadi orang baik gitu. Justru semakin miskin orang itu harusnya baik, moral makin baik moralnya. Kenapa? Karena dia tuh harusnya memikirkan hidupnya, bukan malah berzina gitu kan. Ini logika orangnya gimana gitu kan. Kalau bayangkan ya, coba rakyat miskin ya, dia harusnya kan nggak pacaran ya. Ingat ya, kita kan pacaran itu kan akan mengarah ke situ. Jadi orang miskin itu harusnya jangan pacaran. Orang miskin itu kan harusnya dia tuh mikir gimana supaya jadi kaya atau hidupnya mampu, lebih mampu. Dengan cara apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja keras, belajar, bukan pacaran gitu. Justru dengan ada pasal ini, membuat orang miskin tuh menjadi ngapain pacaran? Kita di penjara loh. Kita aja makan susah. Jadi akan membuat orang miskin itu makin lebih sadar, sehingga orang miskin itu akan lebih memacu untuk lebih maju gitu guys. Karena mereka tuh pasti tidak akan pacaran gitu. Mereka yang awalnya miskin nggak pacaran akan lebih nggak pacaran lagi. Kenapa? Mereka tahu pacaran tuh sangat rugi sekali karena akan berpeluang menimbulkan zina dan mereka akan dipenjara gitu kan. Ada keluarga, jadi keluarganya akan selamat, keluarganya akan fokus ke masa depan gitu guys gitu loh. Ini bukan seperti membatasi kesan rumah, enggak ya, sampai rumah malu dibakar, enggak. Guys ya, ingat ya, yang dipenjara tuh hanya orang yang melakukan zina dan kumpul kebo, bukan rumahnya dibakar atau keluarganya kena semua, enggak. Jadi seperti membatasi kesan dalam rumah, ya tikusnya aja yang ditangkap. Dan ingat, tikusnya pun nggak dibakar ya, dimasukkan penjara 6 bulan cuma. 6 bulan loh guys, bukan 6 tahun loh, ya kan? Jadi itu sangat ringan gitu. Jadi harus paham lah ya. Jadi orang ini nggak ngerti bedakan antara memberantas tikus ya, menangkap tikus dengan memberantas tikus sampai rumahnya pun dibakar. Itu dua hal berbeda gitu. Ini panjang loh guys ya, kita bacakan lagi ya. Nggak selalu orang tua, tapi dengan kakak adik, di mana orang tua sudah tidak ada. Ya emang iya, jadi nggak hanya orang tua ya, kakak adik juga bisa. Di mana orang tua sudah tidak ada, adapun ya ada nggak ada tetap bisa ya kakak adik. Sehingga kakak dan adik sang lapor sehingga keduanya dipenjara, sehingga keduanya menjadi keluarga narapidana. Sedangkan niatnya cuma mencari cinta sejati. Jadi cinta narapidana jadi penjahat. Gini, ya ini kembali lagi sudah ulang-ulang tadi guys. Justru dengan adanya pasal ini membuat kakak adik saling jaga. Kakak adik saya ingatkan, kak jangan pacaran kak, nanti kalau mau pacaran kamu akan berzina loh, nanti masuk penjara loh. Sehingga kakaknya tidak berzina. Jadi kakaknya juga kayak adiknya, dik jangan pacaran dik, mending daripada kamu pacaran kamu belajar baik, belajar keras, sehingga kamu tuh nanti kalau kamu memang cinta sama wanita atau laki-laki itu, kamu akan berusaha untuk sukses dan menikahinya gitu. Ini akan jadi kebaikan gitu. Jadi lucu logika dia nih guys. Kakak dan adik ya, itu nggak mesti harus ada adiknya berzina atau kakak berzina baru melaporkan, enggak. Kalau kakak nggak adik nggak suka sama kakak adiknya, nggak perlu begitu ya. Tiap hari aja udah bawaannya udah cemburut aja, udah apa aja gitu kan. Jadi udah gontok-gontokan aja gitu. Jadi apa ya? Justru pasal ini tidak ada hubungan sama itu. Pasal ini justru menjaga supaya kakak adik itu tidak ada yang berzina gitu. Masing-masing yang mengingatkan gitu kan. Jadi jadi logikanya aneh, justru pasalnya mencegah. Karena ketika ada ancaman, orang kan harusnya takut. Ingat loh, ini hukuman dilakukan ketika terbukti sudah terjadi. Nah berarti kan hukuman ini adalah ancaman. Kalau untuk terjadi namanya ancaman, terjadi baru eksekusi gitu. Jadi ini ancaman itu sehingga membuat orang takut untuk melakukan zina, bukan orang tuh makin dorong buat zina gitu kan. Jadi gimana orang mau berzina, aturannya ada gitu kan. Ini sama kayak orang ini, misalnya kayak aturan mencuri, dibuat aturan kalau mencuri masuk penjara 6 tahun. Nah
Berarti kan orang takut ada ancaman kalau mencuri hukuman penjara 6 tahun misalnya. Nah, orang kan akan saling ingatkan gitu kan, hanya mencuri nanti kamu masuk penjara gitu kan. Justru orang itu akan terjaga dari perbuatan mencuri karena ada hukumannya sekarang gitu kan. Nah, apa namanya? Kalau perkara ada orang ya, misalnya kalau orang nggak suka lalu dia menunggu itu mencuri, ya itu nggak ada hubungannya. Lalu mencuri dia laporkan ke polisi masuk penjara, itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena apa namanya ya? Karena ibaratnya dia pun kalau dia mau ya, dia nggak mesti nunggu begitu gitu loh. Dalam artian sebenarnya kalau nggak dilaporkan pun ya, misal Anda bayangkan ya, bagaimana kalau orang yang mencuri itu nggak dilaporkan, dia akan terus mencuri. Orang yang berzina kumpul-kumpul dilaporkan, apa dia akan terus kumpul-kumpul dan berzina gitu. Nah, ini justru ini akan mencegah, laporan ini akan mencegah perzinahan dan kumpul-kumpul yang lebih lanjut gitu. Sehingga yang sudah telanjur masuk jurang langsung dikeluarkan, diangkat, bukan dibiarkan terus dalam jurang gitu kan. Jadi hukum ini adalah pertama untuk mencegah karena mengancam gitu kan. Kedua untuk mengeluarkan orang dari jurang. Jadi orang itu dikeluarkan dari jurang dengan masukkan penjara biar dia tuh tobat sadar di penjara gitu kan. Sehingga dia tidak akan masuk ke jurang yang sama di kemudian hari gitu kan. Kecuali dia betul-betul orang yang bebal gitu kan. Nah, sedangkan niatnya cuma mencari cinta sejati. Gak ada, sekali lagi saya katakan ya, orang mencari cinta sejati itu dengan pacaran itu nggak ada. Cinta sejati itu ya dicari dengan cara berteman bisa. Ada berteman, ada gini loh, kita tuh kenal orang itu nggak mesti yang pacaran. Dengan berteman bisa. Intinya kan kita dekat sama dia. Kita tahu kesehariannya, kita tahu bagaimana dia, itu dengan berteman cukup. Berteman aja Anda, ngapain Anda pacaran? Karena orang Anda tahu ya, pacaran itu ya, kadang-kadang pacaran tuh ya dia tuh dia tuh akan tidak mau menunjukkan aslinya ya. Kenapa? Karena pacaran itu adalah suatu hal yang menipu guys ya. Nanti akan ketahuan aslinya ketika menikah. Jadi orang pacaran itu kan akan berbuat seakan-akan kamulah ratuku, kamu pangeranku gitu kan. Padahal dia sebenarnya nggak begitu gitu. Tapi karena kepentingan untuk menjaga supaya pacarnya nggak lepas gitu kan, dia berusaha untuk ya baik-baik sama pacarnya gitu kan. Jadi ada topeng kalau orang pacaran tuh guys, beda sama temenan. Karena temenan tuh gak ada kepentingan, cuma teman gitu kan, sehingga dia akan lebih jujur gitu. Cuma teman gitu kan. Tapi coba pacar, misal gini, misalnya dia pacar saya. Nah, nanti ada rasa segan, kalau saya nggak jemput nanti gimana? Pasti ada kepentingan, saya harus belajar atau kerja. Tapi saya rela ninggalkan kerja saya demi jemput dia. Karena takut nanti pacar putus gitu kan, dia marah putus gitu kan. Jadi nggak jujur dia guys. Jadi dia tuh sebenarnya pengen bekerja atau pengen melakukan aktivitas lain, tapi nggak bisa karena harus begini. Artinya kan nggak jujur. Tapi kalau dia temenan, dia akan nampak jujurnya. Jadi kalau memang dia sampai mau mengorbankan pekerjaannya, kata temannya, berarti ini berarti dia ini jujur sini dalam artian apa ya? Saya katakan, berarti ini memang nggak terpaksa karena ini bukan pacarnya, cuma teman. Jadi kalau berteman dia mau begitu, berarti ini ini adalah orang yang realnya begini gitu. Karena kan orang itu melakukan sesuatu tuh karena gini guys ya, karena pacaran itu beda sama nikah. Kalau seorang itu mau tanggung jawab berkorban demi keluarganya itu wajar, karena keluarganya udah ada orang tua sama anak itu kan nggak mungkin dipisahkan, daging gitu kan, kandung, keturunan. Sama kayak orang nikah juga susah dipisahkan, meskipun bisa dipisahkan karena bukan kandung, tapi minimal udah ada ikatan yang lebih jelas gitu, yang lebih sahih, yang lebih kuat itu kan dibandingkan dengan pacaran. Jadi kejujuran itu akan tampak ketika sudah nikah. Jadi kalah timbul nampak kejujuran dan juga ketika berteman gitu. Karena teman itu ya nggak terpaksa. Orang beda sama pacaran. Pacaran itu banyak terpaksanya guys. Ya kenapa? Karena pacaran itu kan kita takut tinggal pacar. Tapi kalau teman kan nggak terlalu begitu karena teman itu kan lebih bisa menerima dibanding pacar. Karena pacaran itu kan pertama banyak aturan, nggak bisa ini itu, apalagi yang pacarannya ekstrim yang ketat gitu kan. Jadi kita tuh terpaksa melakukan ini itu gitu. Beda kalau teman. Jadi untuk mengetahui kejujuran ya yang asli seorang itu ya teman dan cara terbaik, bukan dengan pacaran gitu kan. Mengenal orang itu dengan baik itu dengan cara bukan pacaran tapi dengan berteman guys. Karena berteman tuh kita bisa melihat kejujurannya dibandingkan dengan pacaran gitu kan. Mencari cinta sejati, jadi cinta tanpa pidana, jadi penjahat guys ya.
Kalau Anda berzina, ya, Anda kumpul kebo, itu nggak baik loh. Nggak ada orang yang mengatakan bahwa zina dengan kumpul itu baik, nggak ada. Kecuali kalau Anda berpikiran liberal, sekuler, yang bebas gitu kan. Nggak ada orang timur atau orang beragama tuh mengatakan cinta sejati itu sama dengan zina dan kumpul kebo, nggak ada. Pasal KUHP yang salah seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penistaan Agama yang banyak salah gunakan. Kalau Undang-Undang ITE, Undang-Undang Penistaan Agama itu dua hal berbeda, ya. Karena itu Undang-Undang ITE itu adalah kata-kata, ya. Penistaan agama itu kata-kata, bukan aksi seperti zina. Ingat ya, zina itu bukan kata-kata, tapi aksi, ya. Zina itu aksi, bukan kata-kata. Kalau penistaan agama, ya komentar kata-kata gitu. Jadi masih bisa ditafsirkan. Kalau dia berbuat ini, kalau dia ngomong ini artinya ini, tafsir. Itu baru bisa kita permasalahkan kalau undang-undang penistaan agama atau undang ITE. Itu maksud itu diperjelas dan dimasalahkan dalam hal harus diperjelas ya, bukan dihilangkan. Ya, tetap perlu tapi diperjelas dan ya yang ibaratnya jangan terlalu sempit itunya gitu kan, karena nanti takutnya akan menghalangi kebebasan orang untuk berpendapat, untuk berpendapat atau untuk ya untuk menyampaikan pendapat gitu. Tapi kalau pacaran beda, kalau zina beda. Orang nggak jalanin untuk pacaran, silakan pacaran, tapi bisa ada nggak berzina gitu. Nah, jadi jelas. Jadi gini loh, yang dikenakan tuh hanya berzina dan kumpul-kebo, nggak pacarannya. Pacarannya aman gitu kan. Tapi sekali lagi kata Bang Omar Faris, nggak mungkin pacaran tuh kalau tidak kalau cuma ngebakso aja gitu. Ya ada paham maksudnya. Jadi beda loh guys ya, zina itu beda dengan penistaan agama, dengan undang-undang ITE itu beda. Nah, etika pacaran dan zina hanya bisa diedukasi dan sanksi moral masyarakat. Kalau semuanya itu bisa ya diedukasi aja ya, nggak perlu ada hukum gitu, karena apa guys ya, buktinya ya banyak terjadi. Indonesia sudah darurat loh guys, kalau anda mau tahu ya, sudah darurat zina loh ya. Orang sekali gampang sekali berzina itu, gampang sekali. Anda lihat bahkan anak kecil pun pacaran. Ada kalau lihat ya, banyak sekali medsos ya, anak kecil guys, luar biasa. Kecil-kecil masih SD udah papa mama gitu kan, udah ayang bunda, mami papi, luar biasa guys. Ini kita lihatnya miris gitu guys. Kecil SD sudah begitu. Itu buktinya bahwa moral kita sudah rusak sekali. Itu buktinya edukasi itu nggak mempan. Nggak semua orang tuh bisa diedukasi dengan lisan guys. Ya itu poinnya. Kalau semua masalah beres hanya lisan, nggak perlu ada hukum gitu loh. Nah untuk memperbaiki generasi muda, akhlak generasi bangsa muda dan tua yang sudah rusak ini, yang rusak itu harus lengkap paketnya, bukan hanya edukasi saja, tapi juga dengan ancaman ya, penjara, sanksi denda, biar mereka tuh kapok sekapok-kapoknya. Itu aja 6 bulan tuh belum bisa buat kapok. 6 bulan loh cuman ya kan, cuma 6 bulan loh, masih kurang tuh sebenarnya. Tapi sudahlah, mungkin ya minimal ada lah efek dari dibanding tidak ada sama sekali itu kan. Bisa menjadi penyalahgunaan dan tidak tepat di aturan KUHP. Jadi ini bukan justru menjadi penyalahgunaan, tapi menjadi tepat guna. Kenapa? Karena masyarakat tuh tahu alurnya. Ini kalau jumpa orang berzina, kumpul-kumpul mesti ngapain nih? Mereka tahu lah, berarti lapor keluarga, bukan lapor ke Hansip atau lapor ke polisi. Nah, langsung aja keluarganya sudah. Nanti keluarganya yang bertindak. Mau diapain ini keluarganya? Ya kan? Apakah mereka tuh minta maaf ke warga, ya kan? Bisa minta maaf ke warga. Misal gini, si pelaku zina atau kumpul-kebo itu tobat, ya kan? Lalu minta ampun ke keluarganya. Lalu keluarga merasakan ini tulus ini tobatnya, memang berubah nampak nih dari gaya ngomongnya, dan mereka yakin nih bakal tobat berubah. Lalu dia minta maaf ke masyarakat, mengatasnamakan pelaku zina dan kumpul-kebo ini, bahkan pelaku zina dan kumpul-kebo ini minta maaf ke masyarakat. Nah, lalu mereka mohon kalau janganlah sampai dibawa ke proses hukum. Ini orang saya janji ya, keluarga kami janji orang ini tidak akan melakukan itu lagi. Keluarga kami tidak akan berzina atau kumpul-kumpul lagi, dan orang yang kumpul-kumpul dan zina juga janji. Akhirnya apa? Ya sudah, clear di situ masalahnya. Jadi nggak perlu dibawa ke pengadilan gitu kan? Karena kan ini kan keinginan untuk melapor. Kalau dengan sanksi masyarakat, dengan mempersekusi orang zina kumpul-kumpul, dibawa keluarganya itu sudah clear, udah beres,
si pelaku mau tobat dan diterima oleh keluarganya, dan warganya sudah selesai, sudah nggak sampai ke ke penjara. Jadi nggak ujuk-ujuk orang berzina dan orang itu langsung penjara, nggak. Kalau dia tobat saat itu juga, dan keluarganya pun menerima dan mereka menerima, ya sudah, nggak sampai ke penjara, guys. Jadi ini yang apa ya, jadi harus dipahami. Jadi nggak ada tuh kalau berzina atau ngumpul langsung masuk penjara tuh nggak ada. Bisa tobat di tempat, guys. Nah, itu poinnya. Jadi ini betul-betul canggih hukum ini. Ini cerdas, orang yang buat hukum ini cerdas loh, benar ya. Misalnya saya kilaf nih, lalu saya berzina, kumpul kebo misalnya, terus saya tangkap warga, diserahkan kepada keluarga. Ini bu, keluarga ibu berzina nih, kumpul kebo, mau diapain? Terus saya katakan, aduh maafkan saya ya, saya tobat, saya nggak jadi buat lagi. Dan saya serius, betul-betul serius. Warga melihat itu dan dia menyampaikan kepada warga, dan warga pun terima. Ya udah, kami maafkan ya kali ini ya, dan kali ya ulangi lagi. Ya sudah, aman. Nah, tobat dan tidak lagi melakukan lagi, dah aman, guys. Ya, jadi nggak ada itu tangkap berzina, kumpul penjara, nggak ada. Ya, nah di situ indahnya gitu kan. Jadi ada kesempatan untuk tobat. Nah, dibandingkan kalau nggak jelas gimana? Ya kan, keluarganya nggak tahu, atau keluarga pun tahu, nggak bingung mau ngapain, ini mau diapain ini. Nanti yang pelaku zina kubu kan bisa seenaknya aja, ini kan privasi saya, kenapa kalian kecampur, gimana coba. Jadi dia tuh bukannya tobat, malah makin ngeyel gitu. Misalnya ada orang berzina kumpul kebo, warga gerah lalu menangkap dan mempersekusinya, serahkan kepada keluarga yang moral baik akan mengatakan, aduh kalian ini ngapa lah berzina kumpul kebo nih kan. Akhirnya ketangkap warga gitu. Aduh, kalian kalau kalian tidak tobat nih ya, ini kalian ini anggaplah melakukannya sekali nih atau berkali-kali nih. Ini kesempatan kalian nih ya. Kalau kalian nggak tobat nih, kami laporkan ke polisi, ya kan? Nah, dia kalau nggak tobat ya lapor polisi. Kalau dia tobat kan, alhamdulillah nggak lapor polisi. Jadi coba kalau nggak ada aturan seperti itu, mau buat apa? Coba keluarganya, masyarakat mau buat apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Dia akan mengatakan, oh ini kan urusan pribadi saya, apa urusan kalian gitu kan? Nah, besok dia akan zina lagi, kumpul-kumpul lagi. Akhirnya masalah akan selesai, guys. Karena nggak ada efek jerahnya, nggak ada ancaman yang bisa menakut-nakuti dia gitu, guys. Itu bahayanya. Makanya heran Tuhan itu ya, Allah itu mengancam manusia dengan neraka. Kenapa? Karena nggak cukup manusia tuh cuma dengan dengan edukasi. Ada nggak Tuhan tuh kerjanya pada edukasi? Nggak ada. Makanya Tuhan itu adalah yang maha cerdas, maha pintar. Ya kita pinjam kecerdasan dia, kepintaran Tuhan itu. Yang kita aplikasikan. Kita paham metodologi kalau efek jerah itu kan timbul ketika ada ancaman. Makanya Tuhan melakukan itu. Makanya dia menciptakan neraka. Karena kalau semua orang itu bisa diedukasi oleh Tuhan, oleh siapapun ya, Tuhan tidak akan menciptakan neraka. Tuhan tidak akan buat azab di dunia, bro. Jadi, apakah Anda merasa lebih pintar dari Tuhan? Tuhan saja yang jauh lebih tahu tentang kita. Dia menciptakan neraka loh. Dia membuat azab di dunia ini agar untuk membuat kita jerah. Jadi nggak ada ceritanya Tuhan itu cuma edukasi. Edukasi Tuhan tuh berupa kitab suci. Di kitab suci itu Tuhan edukasi kita dengan firman-firmannya. Jangan begini, harus begini gitu kan. Itu edukasi Tuhan dalam kitab suci. Tapi dia juga menciptakan neraka dan azab di bumi gitu loh. Nah, masa manusia merasa lebih pintar dari Tuhan dan hanya mengedukasi tanpa adanya efek jerah gitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami kan. Ini pasal cari muka DPR ke rakyat. Ini bukan pasal cari muka DPR ke rakyat, tapi pasal untuk menyelamatkan generasi muda kita dari kerusakan moral. Masa mencegah generasi muda, generasi tua dari kerusakan moral itu dianggap cari muka? Guys, ini orang nggak paham benar ya. DPR itu justru ingin menyelamatkan generasi muda, generasi bangsa, moral bangsa ini. Malah dikatakan dituduh cari muka gitu kan. Ini luar biasa ini. Padahal DPR-nya bisa berzina di luar negeri. Kayak kecil di korban di represi pasti. Ingat ya, bukan hanya DPR saja ya. Siapapun bisa berzina di luar negeri gitu loh. Jadi jangan hanya katakan DPR saja gitu. DPR bisa zina di luar negeri. Yang rakyat miskin juga bisa, kan dia bisa ya. Rakyat miskin misalnya ya, dia tuh misalnya dia mencuri kan bisa, atau dia tuh dapat dana mendadak atau gimana gitu kan. Jadi siapapun itu kalau dia mau bisnis luar negeri bisa-bisa aja. Tapi kan nggak fair kalau mengatakan bahwa DPR tidak bisa bisnis luar negeri gitu loh.
Semuanya bisa benar-benar lebih kalau punya uang dan punya kemampuan, bukannya DP loh. Itu apa? Jadi rakyat kecil jadi korban depresi pasar ini. Guys ya, yang jadi korban itu bukan rakyat kecil, tapi semuanya yang berzina. Jadi pasal zina kumpul-kumpul itu bukan hanya mengenakan rakyat kecil saja gitu, tapi juga semuanya. Minimal tidak bisa mereka melakukan zina di negeri ini gitu. Ya paham ya. Sama kayak orang tuh minimal nggak bisa mereka tuh nikah sama jenis atau dengan hewan di negeri ini gitu loh. Itu poinnya gitu. Jadi jadi misal gini, orang kaya bisa keluar negeri itu nikah sama hewan atau nikah sama jenis. Lalu yang kena adalah miskin, karena miskin tuh nanti kalau nikah sama hewan atau sama jenis masuk penjara. Ini loh kira-kira siapa gitu kan? Guys diatur baik nggak mau gitu kan, malah ngeyel lagi dia gitu kan. Saya tidak setuju dengan undang-undang ini karena kalau pacaran itu bukan kesalahan, karena mencintai adalah takdir dan hak setiap warga negara. Pacaran itu bukan zina bro, sekali lagi ya. Tapi pacaran akan tidak segera makan bakso, itu untuk pacaran. Gak ada tahu maksudnya kemana gitu kan. Mencintai adalah takdir, tapi apakah tadi itu diwujudkan dengan pacaran, apa dengan berzina dan kelompok? Tidak. Mencintai diwujudkan dengan nikah gitu loh, ya kan? Jadi ini loh, mencintai itu bukan takdir ya. Dalam arti gini ya, cinta itu adalah suatu hal yang Tuhan ciptakan untuk dimiliki, apa manusia miliki. Manusia punya rasa cinta. Jadi itu bukan takdir, tapi suatu hal yang sudah sudah melekat gitu guys. Takdir itu adalah ketentuan dalam artian apa yang terjadi nanti. Ini ya, takdir itu suatu yang akan terjadi nanti. Ya. Bukan yang terjadi, bukan yang dimiliki seorang ya. Nah, jadi jadi bukan berarti dengan adanya takdir anggap itu takdir cinta itu. Bukan berarti dengan itu takdir Anda bisa sembarangan itu. Kadang-kadang Anda udah ditakdirkan untuk kumpul kebo atau zina kan kayak gitu. Kita tidak ditakdirkan untuk kumpul kebo atau zina, bro. Kita ditakdirkan untuk nikah. Kenapa kita ditakdirkan untuk nikah? Contohnya Adam Hawa, anak kita. Mereka tuh nikah loh. Mereka manusia pertama dan mereka contohkan dengan nikah. Jadi Adam Hawa tuh nggak pacaran, nggak kumpul kebo gitu loh. Itu takdir gitu kan. Jadi hak setiap warga negara kumpul kebo zina gitu kan. Jadi buat dosa itu hak setiap seorang gitu kan. Kalau itu hak seseorang, Tuhan tidak akan menghukum kita masuk neraka. Karena kita gini deh, Anda ngomongin sama Tuhan ya kan. Tuhan, kenapa kamu masuk ke penjara, ke neraka sama ngazab aku? Kan zina sama kumpul kebo itu kan hak aku. Anda langsung terpelang sama Tuhan. Kamu ngomong-ngomong hak pula ya kan? Gak ada hak orang tuh zina sama kumpul kebo bro. Hak orang itu adalah untuk mencintai ya, cintai ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menikah, dalam bentuk warga gitu. Bukan dalam bentuk zina dan kumpul kebo gitu kan. Justru Anda tidak mencintai seorang kalau Anda kumpul kebo dan nikah dan zina. Kenapa? Karena itu bukanlah suatu komitmen namanya. Kalau mencintai itu ya legalkan komitmennya. Ya, eksekusi langsung nikahi gitu, bukan hanya sekedar pacaran gitu kan. Apalagi sampai cuma berzina dan kumpul kebo gitu kan. Karena kan undang-undang ini seperti membakar sarang tikus dalam rumah dan rumahnya ikut dibakar. Jadi sekali lagi tidak seperti itu ya. Yang tikusnya pun bukan dibakar, apalagi sampai rumahnya enggak. Tikusnya ditangkap. Dan kalau tikusnya tobat ya sudah selesai. Tapi kalau tikusnya ngeyel ya dilaporkan sama keluarganya. Langsung penjara 6 bulan, bukan dibakar. Enggak ada manusia dibakar, enggak ada gitu. Jadi ini berlebihan guys. Jadi orang ini ya memang suka berlebihan gitu kan. Pacaran disamakan dengan zina. Masa tuh kita pacaran tuh akan mengarah ke zina memang, tapi ini bukan hukum tentang pacaran, tapi tentang zina dan hukum kebo. Itu harus bedakan ya. Jadi nggak ada orang bicara tentang pacaran di hukum ini. Tapi jangan lupa sekali lagi ya, pacaran itu bisa bukan hanya sekedar makan bakso seperti kata Bang Salman Faris gitu kan. Jadi untuk memberantas selingkuh, orang yang pacaran pun yang tidak selingkuh ikut terkena pasal ini. Guys ya.
Perzinahan dan kumpul kebo tuh nggak ada hubungan nggak ada hubungan spesifik dengan hanya selingkuh, enggak ya. Perzinahan dan kumpul kebo tuh semuanya yang namanya melakukan hubungan luar nikah itu kan hanya selingkuh loh. Ingat itu, orang pacaran pun, orang zina pun ya, apa namanya, orang yang pacaran belum intim pun itu zina namanya ya, kumpul kebo. Jadi bukan hanya poinnya selingkuh gitu, tapi kita nih gini, penyakit masyarakat ya, pekat itu bukan hanya selingkuh tapi juga apa namanya, zina. Contoh, misalnya ada pengunjung dari tempat pelacuran, itu kan bukan hanya bapak-bapak yang punya istri, tapi juga banyak anak muda kan. Nah itu yang kita berantas gitu, perzinahan gitu loh, karena itu merusak generasi bangsa gitu kan. Atau yang apa, yang zina yang nggak lewat pelacuran tapi zina dengan pacar gitu kan, sama aja. Ini mungkin dia mikir kalau zina dengan pelacur ya, dengan wanita malam, dia akan kena penyakit, lalu dia tuh harus bayar sekian-sekian gitu kan. Kalau nggak pacar mungkin gratis, paling cuma modal makan bakso gitu kan, seperti kata Bang Roman gitu kan. Karena pacaran itu bukan ngasih makan bakso. Jadi ini adalah pacaran adalah apa namanya, cara lain untuk berzina yang lebih gampang ya kan. Anda nggak perlu bayar juga, apa namanya, tidak ada penyakit, karena pacar Anda tuh kan nggak sama kayak mohon maaf ya, wanita malam yang goda ganti pasangan, yang jelas goda ganti pasangan. Kalau pacarnya kan, kalaupun dia goda pasangan kan Anda nggak tahu gitu kan, karena dia pasti main di belakang. Kalau pacaran kan menerangan guys. Nah jadi intinya adalah lebih aman kalau pacaran gitu kan, kalau zinanya adalah pacaran, terjaga dari penyakit. Dan ada pun bisa juga nggak keluar biaya gitu kan, dengan modal rayuan gombal saja gitu kan, rayuan pulang-pulang pak guys. Dimana pihak keluarga tidak menyetujui ini akan mengajukan takdir kita dengan niat baik dan generasi muda. Jadi nggak ada yang bagi generasi muda tuh kalau dia tuh pacaran. Kalau ada generasi muda yang baik, niatnya apa? Yaitu dia akan belajar dengan keras, bekerja dengan baik, lalu menikah. Nggak ada generasi muda tuh berniat baik tuh lalu pacaran tuh nggak ada. Aku niatku baik, aku mau pacaran, nggak ada guys. Coba ada nggak apa namanya poinnya ya? Kita tuh dididik untuk diarahkan untuk pacaran, kan nggak ada loh pendidikan kita mengarahkan untuk pacaran, nggak ada. Apa yang dididikan di sekolah ya, di rumah? Nah, kamu belajar yang baik ya, bekerja yang baik, lalu nikah, itu kan nggak ada. Nah, kamu pacaran ya, nggak ada orang itu diarahkan untuk pacaran guys. Orang tua yang baik, guru baik itu tidak akan mengarahkan anaknya untuk pacaran. Justru jangan pacaran. Kalian jangan pacaran ya, kalian itu harusnya belajar lebih baik ya, bekerja baik, baru nikah, kan gitu. Nggak ada yang guru ngatakan ini, kalian tuh harusnya pacaran baik loh, kalian tuh harusnya pacaran loh, kan nggak ada. Yang ada adalah kalian belajar yang baik ya, kerja keras yang baik, lalu nikah gitu kan. Bukan kalian pacaran ya, nggak ada guys. Jadi si Ken Lim ini nggak paham gitu kan, bahwa pacaran itu bukanlah suatu kebaikan gitu. Di pasal ini terlalu masuk dalam nilai persoalan dari individu, sangat tidak etis dalam DPR membuat undang-undang ini. Hal ini tidak merusak generasi muda Indonesia. Justru kalau tidak ada hukum ini, justru merusak generasi muda. Contohnya sekarang, generasi muda kita banyak rusak. Coba aja, berapa banyak anak muda kita yang pacaran, yang berzina, berapa banyak, kubu-kubu berapa banyak, coba. Ya, hampir tiap hari itu Sapo PP itu merazia tempat-tempat kos-kosan guys ya. Di tempat saya ini banyak sekali tempat kos-kosan itu yang digunakan sebagai ajaran berzina pasangan muda-mudi coba. Itu kenapa? Karena nggak ada hukumannya. Siap ditangkap Sapo PP, mereka cuma dikasih pembinaan, dilepaskan. Besok buat lagi, tangkap pembinaan, lepaskan. Gitu terus. Tapi coba masuk penjara 6 bulan. Mereka mau pulang kan? Jangan pulang dulu. Ini bukan pembinaan saja, saya masuk penjara 6 bulan. Aduh pak, saya udah masuk penjara pak ya. Aduh, kapok lah kami pak kalau gitu lah kami nggak boleh lagi nih pak. Karena kalau pembinaannya kan kami bisa enak kan, paling datang dikasih tahu sudah masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri. Tapi penjara ini serius nih pak, ya serius nih penjara kalian nih. Ya sudah nih pak, kami nggak buat lagi kan. Mereka bisa jerah gitu guys, di penjara mereka bisa merenung. Tuh, ternyata kita selama ini kita lakukan itu salah. Apalagi ketika di penjara mereka mendengarkan kajian ustadz atau pendeta atau rahib gitu kan. Ustadz pendeta rahib berkata jangan berzina, Tuhan melarang zina. Oh iya, yang saya lakukan selama ini salah gitu. Mereka akan tobat guys di penjara gitu. Dan kalau mereka tobatnya sebelum di penjara, mereka akan tidak masuk penjara. Ini mereka tuh akan dipaksa untuk tobat.
baik sebelum masuk penjara ataupun sudah di penjara. Kalau mereka tobat sebelum di penjara, alhamdulillah. Dia mau tobat mengatakan, saya janji tidak akan ulangi lagi keluargaku, ya masyarakat saya tidak buat lagi. Ya sudah, masyarakat keluarga memaafkan, dia tidak masuk penjara. Tapi kalau dia nggak tobat ya masuk penjara, tobatnya di penjara gitu. Jadi dengan pasal ini justru akan membuat orang-orang tobat dari hal-hal yang berbau zina dan kebo-kebo. Justru hukum ini adalah memperbaiki generasi muda Indonesia yang moral rusak itu, guys. Ini gimana sih orang gitu kan? Dia nggak ngerti ya. Nggak ada hukum itu yang merusak generasi muda tuh, nggak ada. Justru hukum itu dibuat untuk memperbaiki moral generasi muda gitu, ya kan? Dalam artian justru nggak ada hukum ini yang berbahaya. Contoh lihat sekarang ini kan, coba. Dia ini kayaknya kurang piknik deh, ya kurang piknik ya. Coba anda keluar rumah deh sekali lihat medsos itu ya. Gimana anak kecil aja sudah sepiki guys, anak kecil itu udah apa namanya, udah sayang-sayangan, papa mamaan gitu kan, luar biasa ya. Jadi inilah bahayanya kalau orang-orang kayak gini nih guys, harus diedukasi ya. Sekali lagi harus kita edukasi, itu tugas kita bersama ya. Sehingga penting juga untuk kita bahas komentar-komentar kayak gini gitu. Jadi biar orang-orang ini dapat edukasi. Nah, ini dan edukasi saya ini aja ya, belum tentu didengar aja gitu kan edukasi ini gitu. Jadi sekali lagi ya, edukasi itu penting, tapi nggak cukup bro, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Karena perlu juga ancaman. Kalau edukasi cukup, Tuhan tidak akan membuat kitab suci aja, tidak akan menyampaikan kitab wahyunya aja berupa kitab suci, tapi dia juga tidak akan ceritakan neraka, nah azab dunia. Tapi fakta tidak, ya. Tuhan yang maha pintar ini, yang maha cerdas ini, ya tahu manusia itu adalah makhluk yang nggak sama kayak malaikat, diciptakan dengan hawa nafsu. Manusia itu diciptakan hawa nafsu dengan keinginan, free will, sehingga harus dikontrol melalui edukasi dan melalui penerapan sanksi dan hukuman. Makanya dia menciptakan neraka dan menciptakan hukuman di dunia, azab di dunia. Nah, ada siapa? Karena masalah lebih pintar pada Tuhan dan mengatakan bahwa edukasi cukup gitu kan. Tuhan aja mengatakan tidak cukup gitu kan. Dia tidak hanya mengeluarkan kitab suci, tapi juga menciptakan neraka dan azab di dunia. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.